Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 10 IPA 1, akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Perkenalkan, nama saya Ananda Gina Putri Gaisani. Saya Keisha Malika Salsabila. Saya Muhammad Bintang Saputra. Saya Muhammad Nur Fikri Indarianto. Saya Naila Putih Syalini. Saya Reno Bramasta Teo Kesuma. Saya Salma Nur Faizah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keisha Malika. Latar belakang Kerajaan Ternate. Pulau Gapi atau kini Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau kepala marga. Mereka yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru, mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, maka atas Prakarsa Momongkat, seorang pemimpin tunggal sebagai raja tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sampau terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Malamo dari tahun 1257 sampai 1272. Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut sebagai Gamlamo atau Kampung Besar yang belakangan orang menyebutnya dengan Gamlamo dengan Malama. Semakin besar dan populer kota Ternate sehingga generasi penguasa berikutnya. Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil bernama kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku, guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan Latar belakang Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore pada saat itu masih dipimpin oleh Muhammad Nakil atau Kohlano Syahjati pada tahun 1081. Dan setelah habisnya pemerintahan Muhammad Nakil, Tidore akhirnya mempunyai masa kejayaannya sehingga Kerajaan Tidore merupakan kerajaan yang paling merdeka di Maluku dengan di bawah pimpinan Raja Tidore ke-22 Sultan Saifuddin. Sejarah Kerajaan Tidore juga merupakan kerajaan yang mempunyai sejarah melakukan perlawanan terhadap Belanda pada saat penjajahan Indonesia oleh Belanda. Kerajaan Tidore telah menolak penguasaan wilayah yang akan dikuasai oleh VOC dengan tujuan memonopoli SDA Indonesia dan Tidore merdeka hingga abad ke-18. Di samping hal Tidore juga mempunyai saingan yaitu Ternate yang merupakan kerajaan tetangga. Kedua kerajaan ini saling memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kedua kerajaan ini merupakan kerajaan penghasil rempah-rempah yang berlimpah sehingga daerah ini sering dijadikan pusat perdagangan sehingga tak segan bangsa asing ingin merebut wilayah kerajaan ini. Alasan Kerajaan Ternate dan Tidore bersatu. Kerajaan Tidore mengetahui bahwa selama ini Belanda berkhianat kepada mereka. Tujuan utama Belanda adalah ingin menguasai Kerajaan Ternate dan Tidore. Setelah mengetahui hal itu, Kerajaan Tidore tidak mau lagi bergabung dengan Belanda. Tetapi Belanda mengancam kalau Kerajaan Tidore tidak mau tunduk kepada Belanda, Kerajaan Tidore akan diserang. Karena persenjataan Belanda lebih banyak dan lebih canggih daripada Kerajaan Tidore, akhirnya Kerajaan Tidore bergabung bersama Kerajaan Ternate untuk menyerang Belanda. Di sini terjadilah persatuan kembali dan bersatu melawan Belanda. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jingga. Nah, selanjutnya ada raja yang berpengaruh di Kerajaan Ternate. Masa kejayaan Kerajaan Ternate itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Babullah Datu Syah antara tahun 1570 sampai 1583. Tentu saja kejayaannya ini tidak
bukan tanpa alasan. Sultan Bahabullah sudah bersumpah akan membalaskan pengkhianatan ayahnya, yaitu Sultan Harun. Nah, karena pada masa Sultan Harun ini merupakan masa kedatangan bangsa Portugis datang ke Maluku. Pada masa kedudukannya di Maluku, Portugis makin mempertajam kekuasaan atas monopoli perdagangan di Maluku serta pemerintahan di Kerajaan Ternate. Hal tersebut mendapatkan perlawanan dari Sultan Harun, walaupun pada akhirnya Sultan Harun harus tewas. Lalu kematian ayahnya memotivasi Sultan Bahabullah untuk mengusir Portugis dari Ternate. Berkat kegigihan, jiwa perwira, serta jiwa kepahlawanannya yang sangat mengagumkan, akhirnya ia dapat mengusir kolonialisme dari tanah Ternate. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Bahabullah ini, kekuasaan Ternate berkembang sangat luas. Selain berkembang ke seluruh kepulauan Maluku, kekuasaannya juga mencakup ke Buton dan Pulau Selayar di Sulawesi Selatan. Akhirnya berkat kegigihannya, Sultan Bahabullah diberikan gelar penguasa atas 72 pulau. Next. Selanjutnya ada raja yang berpengaruh di Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Saat masa pemerintahannya, Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Setelah berjuang bersama Kerajaan Ternate, akhirnya Belanda kalah serta terusir dari Maluku. Nah, Sultan Nuku ini memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugal, Spanyol, Belanda, maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Saat itu, wilayah kekuasaan Tidore menjadi cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, dan juga sebagian dari Pulau Papua. Nah, di sini ada nama-nama dari Kerajaan Ternate dari mulai didirikannya kerajaannya sampai tahun 2015. Dan di sini juga ada nama-nama dari Raja Kerajaan Tidore dari saat berdirinya Kerajaan Tidore sampai sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Selanjutnya, kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran kedua kerajaan ini disebabkan oleh karena adu domba antara Kerajaan Tidore dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol, dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangannya tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempahan di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Next. Kehidupan ekonomi Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore merupakan kerajaan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara, dan kedua kerajaan ini merupakan penghasil rempah-rempah terbanyak di dunia. Oleh karena itu, bila menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan, Ternate dan Tidore seakan-akan seperti pangkal perdagangan yang berakhir di tempat tujuan yang siap membeli. Eropa merupakan konsumen rempah-rempah terbanyak. Cuaca yang dingin mengharuskan mereka mencari sumber rempah-rempah berada. Selain itu, tujuan mencari kebutuhan bangsa Eropa juga ingin menguasai perdagangan karena harganya akan jauh lebih murah bila langsung beli di tempat asalnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Kehidupan politik di Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Ulu Lima, yaitu persekutuan 5 bersaudara dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon.
Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Ulisiwa artinya Persekutuan 9 atau Persekutuan 9 bersaudara, wilayahnya meliputi pulau-pulau Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara keduanya saling terjadi persaingan dan persaingan makin banyak tampak setelah datangnya bangsa Barat. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku ialah Portugis tahun 1512 yang kemudian bersekutu dengan Kerajaan Ternate. Jejak ini diikuti oleh bangsa Spanyol yang berhasil mendarat di Maluku tahun 1521 dan mengadakan persekutuan dengan Kerajaan Tidore. Dua kekuatan telah berhadapan, namun belum terjadi pecah perang. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tahun 1529 diadakan Perjanjian Saragossa. Untuk memperkuat kedudukannya di Maluku, maka Portugis mendirikan benteng Sao Paulo. Tindakan Portugis di Maluku makin merajalela, yakni dengan cara memonopoli dalam perdagangan, terlalu ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Ternate, sehingga menimbulkan pertentangan. Lanjut. Masih di bagian kehidupan politik Ternate dan Tidore, untuk menyelesaikan pertentangan, diadakan perundingan antara Ternate diwakilkan oleh Sultan Hairun dengan Portugis, diwakilkan dengan Gubernur Lopes de Mesquita, dan perdamaian dapat dicapai pada tanggal 27 Februari 1570. Namun, perundingan persahabatan itu hanyalah tipuan belaka. Pada pagi harinya, 28 Februari, Sultan Hairun mengadakan kunjungan ke benteng Sao Paulo, tetapi ia disambut dengan suatu pembunuhan. Atas kematian Sultan Hairun, rakyat Maluku bangkit menentang bangsa Portugis di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Setelah dikepung selama 5 tahun, benteng Sao Paulo berhasil diduduki tahun 1575. Orang-orang Portugis yang menyerah dan tidak dibunuh, tetapi harus meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambon. Sultan Baabullah dapat meluaskan daerah kekuasaannya di Maluku. Pada abad ke-17, bangsa Belanda datang di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan dapat mengusir Portugis dari Maluku tahun 1605. Sampai akhir abad ke-17, tidak ada lagi perlawanan besar. Pada akhir abad 18, muncul lagi perlawanan besar yang menggunakan kekuasaan VOC di Maluku. Jika melawan Portugis, Ternate memegang peranan penting. Maka untuk melawan VOC di Maluku, VOC Tidore yang memimpinnya. Pada tahun 1870, rakyat Tidore bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Sultan Nuku. Selanjutnya, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dengan Tidore. Setelah Sultan Nuku meninggal tahun 1805, tidak ada lagi perlawanan yang kuat menentang VOC. Maka mulailah VOC memperkokoh kekuasaannya kembali di Maluku. Perlawanan yang lebih dahsyat di Maluku baru muncul pada permulaan abad ke-19 di bawah pimpinan Patimura. Dilanjut oleh Bintang. Nah, selanjutnya kehidupan sosial Ternate Tidore. Kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku yang bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik. Dalam 1534 Masehi, agama Katolik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Berkat kegiatan Franciscus Xaverius, seperti sudah diketahui, bahwa sebagian dari daerah Maluku, terutama Ternate sebagai pusatnya, sudah masuk agama Islam. Oleh karena itu, tidak jarang perbedaan agama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis untuk memancing pertentangan antara para pemeluk agama itu. Dan bila pertentangan sudah terjadi, maka pertentangan akan diperuncing lagi dengan campur tangan orang-orang Portugis dalam bidang pemerintahan. Sehingga seakan-akan merekalah yang berkuasa. Setelah masuk ke Kompani Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekan kehidupan rakyat. Keadaan ini menimbulkan amarah yang luar biasa dari rakyat Maluku kepada Kompani Belanda. Di bawah ini pemimpin Sultan Ternate, perang umum berkobar, namun perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh Kompani Belanda. Kehidupan rakyat Maluku pada zaman Kompani Belanda sangat diperhentikan sehingga muncul gerakan menentang Kompani Belanda. Nah, selanjutnya adalah kehidupan budaya Ternate Tidore. Kehidupan rakyat Maluku ialah sebagai pedagang rempah-rempah, hasil pertanian cengkeh dan pala.
karena rakyat Maluku menguasai aktivitas ekonomi perekonomian yang menyebabkan tidak mempunyai kesempatan untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Tetapi berkembangnya agama Islam dan Katolik di Maluku dapat mempengaruhi kehidupan budaya dengan melahirkan budaya agama, misalnya Masjid Kesultanan Ternate Tidore. Nah, slide selanjutnya adalah peninggalan Tidore Ternate yang dibacakan oleh Reno. Peninggalan Kerajaan Ternate. Yang pertama ada Istana Kesultanan Ternate, yang kedua Benteng Kerajaan Ternate. Ketiga, Masjid Ternate, keempat, Makam Sultan Baabullah. Kelima ada Benteng Tidore, dan keenam Kerajaan Tidore. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.